Sehingga orang berpikir kok sampai Bapak Presiden memakai adat Baduy. Di rumahnya Pangiwa Kemik. Pangiwa itu sekarang kokolot lemburnya Baduy luar. Baduy luar juga sudah merokok. Baduy dalam tidak merokok, Pak. Tidak boleh meludah. Oh, Dan itu tanah tidak boleh dirusak, hanya dilubangi. Ini anak perempuan yang akan disunat, tapi sunatnya hanya sunat ritual. Jadi oke. tidak boleh difoto. Kenapa saya harus melukis ataupun membuat sketsa? Karena tidak boleh difoto. Selamat malam, salam jumpa dengan saya dan salam jumpa dengan komunitas cinta budaya. Eh, Kali ini kami coba mengangkat pengalaman dari Mbak Yeni Mastuti yang berkecimpung di eh, penelitian dan penulisan tentang Kanekes ya. Beliau juga membuat lukisan, ya, memang pelukis ya, yang pernah pameran tunggal dan juga tema-temanya adalah tema-tema Kanekes tentang Baduy ya. Saya kira saya ada beberapa foto yang mungkin Mbak Yeni bisa berikan satu penjelasan. Kemudian nanti kita masuk ke tentang Baduy Kanekes itu. Ini ada foto tentang Pak Jokowi yang memakai baju Baduy. Ini bagaimana ini kesannya, Mbak Yeni? Kira-kira ada satu satu penjelasan atau keterangan kira-kira apakah ini betul untuk seorang presiden memakai pakaian ini misalnya? Monggo. Ya, Sampurasun, salam budaya buat para peserta Zoom dari berbagai tempat. Saya merasa terhormat aja ya. Apa yang saya katakan didengar atau ingin didengar. Jadi masalah Jokowi ini ada satu peristiwa di mana saya sebagai konservator di Istana Negara. Pada saat itu kepala rumah tangga istana, Mbak, saya ikut ya ke Baduy. Saya pikir cuman pengen tahu tentang Baduy gitu. Ternyata itu adalah kunjungan kerja gitu ya kan ya. Saya ingin melihat sentra bisnis mereka di wilayah Baduy luar tentunya dari mulai Ciboleger sampai Gazebo dan akhirnya menyusur kembali keluar kita ke belakang ke Baduy dalam yang dimana kita tahu di Baduy itu adalah ada satu eh, apa namanya ya, pemerintahan lah, pemerintahan kecil, pemerintahan masyarakat adat di mana di sana ada Tangtutilu namanya. Tangtutilu itu meliputi Baduy Dalam yaitu Cikatawarna, Cibeo dan Cikesik ya kan. Nah, asal usulnya dengan ini saya tidak tahu bagaimana akhirnya mereka itu merasa terkesan di wilayah adat tempat lain se-Indonesia rasanya kita sudah jalani, tapi kenapa Baduy yang begitu dekat dengan istana kita belum sampai? Mereka terkesan itu. Terus tidak hanya mendengar cerita, tapi saya menuturkan tentang karya saya tentang masyarakat adat Kanekes. Disitulah akhirnya mereka tertarik untuk eh, Bapak Presiden mengapresiasi memakai baju adat Baduy. Itu Baduy luar Panamping atau Pasisihan. Jadi bajunya itu kalau di Baduy dalam dengan tidak berkancing itu namanya jamang kurung, sementara di Baduy luar itu namanya jamang kampret. Ya kan ya. Lomarnya pakai lomar merong itu yang biru itu dan tasnya itu memakai koja gitu. Dan itu sangat menarik sehingga orang berpikir kok sampai Bapak Presiden memakai adat Baduy. Saya banyak hal-hal
yang saya ceritakan kepada eh, kepala rumah tangga istana mengenai apa yang terbaik, filosofi kehidupan mereka yang sederhana, dan ada sesuatu yang mengacu kepada eh, budaya leluhur bangsa ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini pakaian ini termasuk kelompok Panamping ya, bukannya Tangtu ya. Panamping, Nah, pasisihan. nah mungkin Mbak Yeni bisa menjelaskan bahwa di sono itu ada 3 kelompok besar ya. Eh, Panamping, Tangtu, Panamping, dan apa ya lupa saya. oh enggak, hanya Tangtu dan Panamping. Oh hanya 2 ya, berarti Dua. Jadi dalam Baduy dan luar, luar ya. iya itu. Kalau Dangka, Dangka itu wilayah ada oh di luar wilayah. itu, tapi Dangka itu buffer zone. Buffer Oh zone. buffer Jadi dia zone. dia eh, punya tugas sebagai penyangga, istilahnya pengawas gitu. Buffer Oke, zone. Itu memang iya. ditunjuk oleh pimpinan adat, memang Heeh. Jarodangka itu ditempatkan. Ada Jaro 7, ada Jarodangkanya. Nah, itu bagian dari eh, apa namanya? Tatanan tatanan pemerintahan mereka gitu loh, tatanan pemerintahan adat gitu. Ada Girang Serat, ada Dukun Pengasuh, juga ada Jaro 7 gitu. Itu nah, memang tatanan yang sudah apa namanya ya? Masif dan sudah terkondisikan gitu. Itu dari Iya. zaman dahulunya. Nah, kalau Heeh. keluar itu dulu ada Warega sebelum ada Jaro Pamarentah yang ditunjuk untuk sebagai jubir keluar Warega. Nah, Iya. sekarang ada Jaro Pamarentah gitu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi eh, hanya Tangtu dan Panamping ya, Ya, Tangtu dan dan Panamping. Panamping. Ya, Kemudian kalau kita sering membayangkan ya, kayak seperti ketika saya masuk ke Oseng di Banyuwangi ya, ya. itu ada satu perasaan yang serem ya, kayak ada kekuatan mistik yang Eh, kira-kira Mbak Yeni punya satu pengalaman nggak? Kira-kira misteri apa yang ada di sono? Pernah em, nggak gitu loh? Kalau saya sih pernah sampai nggak bisa tidur pernah ya di daerah sono di daerah Rogo Jambi dan Oseng itu, sebagainya. iya, Oseng lah betul. Oseng ya. Mhm. Itu pernah nggak bisa tidur. Kadang-kadang terdengar terdengar apa namanya semacam petasan di atas itu meledak ya. Wah, itu Nah, mengerikan dong itu. nah kira-kira kalau di Baduy ini gimana nih Mbak Yeni? Apakah mengalami juga ini? Oh, nggak ada, nggak seperti itu. Tapi kita mengacu kepada yang seperti yang pernah kita bicarakan di webinar sebelumnya. Menurut Kokolot Baduy, itu sang yang sirah itu di ujung kulon, ya sang yang dada itu di Baduy, dampalnya itu di osing itu, Pak, Belambangan. Jadi seperti wujud manusia gitu. Jadi ya kalau menurut pengamat apa namanya mungkin ilmuwan ya, dulu ada namanya Sunda Kecil dan Sunda Besar, dan itu Sunda itu meliputi itu. Jadi bukan berarti Sunda itu hanya Jawa Barat. Sunda Kecil itu sangat luas ternyata. Dari mulai Indonesia Timur itu ada Sunda gitu. Dan Sunda besarnya itu ya dari mulai Kalimantan dan Sumatera. Kita nggak usah terlalu jauh lah. Ini kita melihat ini sebagai apa sih Urang Kanekes. Tapi saya tadi tertarik dengan pembicaraan Mbak Ida bahwa ada sastra, ada apa mantra, apa-apa kayak gitu. Sayangnya di Baduy itu kita sulit mendapatkan sesuatu sesuatu yang sifatnya eh, apa namanya, entah itu doa ataupun apa. Satu kata mereka bilang, adat buat kami bukan buat orang luar. Dan kalau menceritakan tentang seperti entah itu jampe, mantra ataupun apa, mereka hanya mengatakan buyut ku kami mah. Maksudnya itu pamali. Jadi ada sesuatu yang si
sifatnya tertutup, Mas. Jadinya kita sangat sulit mendapatkan informasi masyarakat adat. Dan itu semua mungkin juga mengetahui bahwa tidak mudah menuliskan tentang masyarakat adat Baduy ini. Tapi ya dengan perlahan-lahan, dengan pendekatan yang baik selama 20 tahun, mereka juga pelan-pelan terbuka. Itu pun terbukanya sedikit banget gitu. Waduh, Eh, dan ketahanan pangan mereka luar biasa. Yang mendatang saya akan membuat satu buku tentang ketahanan pangan mereka dan itu menarik. Lumbung mereka padinya 200 tahun, Pak. Gitu. Iya, iya. Social security-nya luar biasa karena kepatuhan. Gitu. Karena kepatuhan. Padi itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh ditukar. Untuk minta segenggam aja nggak bisa kita, Pak. Temenang itu mah, buyut. Itulah mereka menghormati sehingga mereka punya ketahanan pangan luar biasa. Satu setiap per orang itu minimal 2-3 ton punya di lumbungnya. Kalau nasinya boleh diminta Pak Yunus. Boleh. Oh, Tapi kalau berasnya tidak harus ditumbuk pakai tangan. Tapi itu social security yang mereka pertahankan hingga hari ini. Justru itu yang membuat saya terus penasaran ingin menuliskan buku kedua saya tentang masyarakat agraris, ketahanan pangan, serta apa namanya ketaatan, patuh. kalau melihat dari lukisan ini ya, Ya, kelihatannya memang di sono mayoritas padi yang ditanam ya. padi. Padi ini sesuatu yang sangat dihormati karena peristiwa menanam padi itu adalah mereka katakan ngareremoken, mengawinkan Nyi Pohatsi atau Dewi Sri dengan bumi. Nah, Hmm. di saat waktu menanam itu kalau punya baju baru pakai baju baru. Wah, berdandan secantik mungkin. Oh, malah begitu ya? Iya, karena itu peristiwa mengawinkan dewa loh. Dewa padi dengan bumi. Waduh, ya. Bukan mengawinkan istilahnya anak atau keponakan atau teman saya gitu loh. Dan itu sangat luar biasa Wah. penghormatannya. Dan itu sangat menarik. Dan bagaimana mereka merawat eh, cara menanam padi. Dari mulai umur 3 hari, 1 minggu, ada istilahnya rukun, semacam rukun Hmm. pare. Sudah gitu Ya. ada acara ngerawun. Selesai ngerawun, ada peristiwa namanya ubaran pare. Itu hanya untuk merawat padi, ya kan ya? Sampai padi bengkah, pare bengkah itu pare yang sudah mau muncul, mulai berbuah. Wah, itu Hmm. luar biasa, Pak. Belum Oh, lagi jadi setiap tahap ada upacaranya. eh, tidak upacara, Pak, Apa itu? eh, tapi merawat. Jadi 3 hari dia merawun dengan daun tertentu, dibakar untuk diasap untuk supaya tumbuh dengan baik. 1 minggu dia bakar daun sesuatu lagi untuk supaya akar page kokoh. 2 minggu Hmm. dia akan bakar daun-daunan lagi, daun berbeda lagi untuk supaya kuncupnya tumbuh dengan baik. Nah, Ya. terusnya dengan ngerawun itu kalau ada masalah ya kan ya dengan berbagai daun. Sementara untuk apa eh, hama mereka itu masih tangkap satu-satu loh, Pak. Ditangkap, Pak. Hmm. Hari Ya. gini abad 21 disemprot pakai pestisida selesai ya. Mereka menangkap satu-satu kalau malam. Jadi namanya kungkang itu, kalau gelap itu katanya ada 5, ditangkep, plak katanya, dimasukin ke botol aqua. Wah, itu exciting banget, Pak. Abad sekian mereka menangkap hama itu, apa namanya, walang sangit, itu pakai tangan. Gitu. Apakah itu juga memakai semacam mantra, Mbak Yeni? Ya pakai ada. Nah, itu yang nggak bakalan kita bisa dapat, Pak. Sesaji juga ya? Tidak juga, tidak terlalu Hmm. dengan sesaji, cuman mereka biasanya hanya membakar menyan, gitu aja. Dan peristiwa itu ada peristiwa sebelum menanam itu ada nukuh. Nukuh itu ngadamekeun jin.
jeng dedemit gitu. Seolah-olah tidak ingin berdamai dengan si pemilik lahan ini, dengan roh gaibnya gitu. Wah, Jadi menarik ya. Berarti misteri mistiknya di sana juga cukup kuat ya. Artinya seperti di daerah-daerah lain, di Baduy lebih ini ya, lebih apa ya, lebih intens pada prakteknya ya. Jadi dipraktekkan benar-benar gitu. iya. Ya. Nah itu Kemudian saya lihat ini ada gambar ya. Ini banyak orang ngumpul ini gimana? Oh ya, saya jelasin dulu kepada peserta ya bahwa ya Mbak Yeni ini pernah mengadakan pameran tunggal lukisannya dia yang hasilnya memang dari Kanekes ya, jadi objek-objek di Kanekes dan itu objek-objek itu menceritakan adat dan upacara dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu ini lukisan ini tentang apa nih Mbak Yeni? perkawinan. Tuh, perkawinan. Hmm. Perkawinan tuh sederhana Pak. Hanya 5 menit selesai. Cuman sehari sebelumnya mereka masak dengan potong ayam. Tukang potong ayamnya satu Pak, biar 1.000 yang dipotong tetap satu orang. Temenang ngilangin nyawa mah. Nggak berani mereka biar pelihara ayam, nggak berani potong ayam di rumah. Hanya ada peristiwa tertentu saja, semacam ada sunat, ada peper, perkawinan, baru mereka eh, pesta memotong ayam. Dan elar panganten ini hanya hitungan menit, Pak. Begitu selesai didoakan, itu yang tengah setengah mendoakan, dan yang perempuan membawa ayam jago, yang laki-laki membawa ayam betina. Dan mereka selesai didoakan, perempuannya menukar ayam, si laki-laki megang ayam betina diberikan kepada perempuannya gitu ya kan ya. Sudah ditukar, itu yang namanya parawanten itu dibawa, saweran selesai. Cukup 5 menit. Cukup. Dan tidak ada budaya salam-salaman selamat ya gitu. Tidak ada. Tidak ada sajian makanan dan sebagainya, nggak ada ya? Ada di rumah-rumah. Oh, di rumah-rumah. Lah, Di ayamnya yang rumah-rumah. dipotong cuma ayam satu itu hanya sebagai Mereka syarat ya? enggak, tidak. Kadang-kadang mereka ada yang motong bisa 1.000 ayam loh Pak. Gitu loh. Oh, oke. Ya, mereka akan bagikan itu dengan, kalau kita mungkin berkat bilangnya ya, tapi mereka bilang congcot gitu. Itu ada ayam bekakaknya, ada lauk pauknya lain lagi, ada yang tidak lupa adalah sirih dan gambir. Sirih penginangan itu namanya sipahen menurut mereka. Sipahen itu wajib. Apa kira-kira filosofinya tentang sirih dan gambir tadi? Mungkin kalau sirih dengan gambir itu kita mungkin mengambil satu satu pandangan kita di wilayah adat seluruh Nusantara untuk kebersamaan, untuk sebagai tanda kasih, persatuan itu selalu sirih sepenginangan itu, memakan sirih itu seperti mereka melamar harus ada sirih. Kalau sirih gambir, mereka harus makan sirih gambir itu tandanya ya untuk kebersamaan. Seperti di Maluku ada yang dinamakan Mejin Amuhua, makan sirih sepenginangan. Jadi ternyata sirih pinang itu adalah tradisi leluhur bangsa ini untuk kebersamaan, untuk perdamaian, untuk persatuan. Begitu, Pak. Ya, artinya simbolistik ya. Simbolistik. Kemudian ini saya mendapatkan foto ini, Mbak Yeni lagi ngapain ini? Oh, Kok ini gelap-gelap ini? ya ini di rumahnya Pangiwa Kemik. Pangiwa itu sekarang kokolot lemburnya Baduy luar. Baduy luar Ah. juga sudah merokok. Baduy dalam tidak merokok, Pak. Oh gitu Merokok itu ya? pelanggaran. Kalau merokok akan dibuang ke Baduy luar. Tapi tidak proses pembuangan itu tidak semena-mena, Pak. 40 hari itu tanah Baduy dalam akan disucikan kembali dari pelanggar adat. Jadi ada istilahnya ruruba, bukan ruruba, panyapuan.
Jadi Hmm. sesudah hari ke-40, si perokok dari Baduy Dalam ini akan datang ke wilayah, ke puun pimpinan untuk menjadi panamping Baduy luar yang ikat kepala biru. Jadi silaturahminya tetap berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah pakai ikat kepala biru, rasanya sampai kiamat keturunannya tidak pakai ikat kepala putih lagi, Pak. Oh, jadi kalau tangtu pakai putih ya? Iya, tang tuh pakai putih, eh Hmm. Panamping pakai biru. Hmm. Tapi Iya, persaudaraan ataupun silaturahmi ada aturannya juga, Pak. Kalau saya hmm, ke Baduy itu hanya boleh 1 malam ke Baduy Dalam, ya kan iya. ya? Dan Panamping, ayahnya mungkin masih di Tangtu. Mereka juga mengunjungi ayahnya hanya boleh 3 malam, Pak. Keluar lagi, masuk lagi boleh, gitu. Cuman Hmm. ada aturan adat itu harus tetap dijalanin. Jadi nggak bisa ke rumah bapaknya yang di Baduy Dalam berminggu-minggu karena masih kangen gitu ya. Nggak bisa. 3 hari. Keluar lagi, nanti masuk lagi bisa. Nggak ada masalah. Nah, Gitu ya. iya. Ini ada gambar ini agak serem juga. Ini gambar apa Nah, nih? ini Mohon sang yang dijelaskan. sirah. Sang yang sirah ini ya. Eh, Oke, sang yang jadi sirah. gini nih, saya tuh diajak Kang Angger, ah, ah, Kang Angger ke Sangyang Sirah Ujung Kulon. Karena menurut orang Baduy juga, ya kan, Sangyang Sirah itu adalah bagian yang dituakan Kokolot gitu. Jadi pertapa yang pertama yang ada di Pulau Jawa ini, Ujung Kulon. Itu di tempat gelap, Pak, namanya juga gua ya. Kita jamasan di situ ya kan ya sama Kang Angger. Ya saya itu eh, bergaul di mana-mana. Jadinya buat saya bagus-bagus aja. Terus saya mencoba menggambar, nggak tahu juga yang saya gambar apa. Saya gambar, kata Kang Angger, masuk ini katanya. Masuk apa, Kang? Aku kan kagak ngerti, Bang. Kang, ya Kang. Enggak, ini bener. Ini kayaknya ada pendampingnya, jangan-jangan. Ya ada lah. Aku gambarlah itu pendampingnya. Pendampingnya pasti perempuan ya. Nah inilah saya tidak tahu persisnya dan tidak tahu juga kenapa saya bikin ini. Nggak ngerti juga. Saya juga nggak ngelihat apa-apa kok di situ. Gelap aja. Mm-mm. Ya, ya, anu ya, insting ya, intuisi ya. Nah, Intuisi saja. iya. Kang Angger gimana kabarnya? Sehat ya? Aku Sehat. sudah lama nggak Biasa. ketemu. Nah. Nah, sering kan ketemu kemarin di itu di Oh acara ya, kemarin waktu pameran keris di, ya di di Bentara Bentara. Budaya ketemu ya. Betul. Mhm. Wah ini Ini gambar apa nih anu? menanam padi. Nah Oh, inilah menanam mereka padi. menanam. Nah, Menanam padi dengan pakaian yang rapi ya? ya menanam ini karena Baduy Dalam ya harus pakai menanam padi tidak boleh bicara Pak, tidak boleh meludah. Ah, Oh, dan itu tanah tidak boleh dirusak, hanya dilubangin. oke. Hanya dilubangin saja, perempuan memasukkan benih, ya kan ya, itu dilubangin dengan kayu, ya kan, sebelumnya ada mereka ritual dulu, ya kan. Nah ini walaupun 5 hektar itu kayaknya setengah jam selesai loh Pak, gitu ya kan ya. Ya. Nah Saya tidak, dengar ritualnya itu eh, sebelum menanam itu pakai angklung ya? iya Betul. betul, Jadi, jadi angklung, angklung ya, buhun, gitu, angklung ya. Jadi iya. memang angklung itu budaya sono ya berarti ya? Iya, angklung Bluhun. Tapi angklung yang di Baduy tidak untuk hiburan, Pak. Iya. Angklung di Baduy itu untuk memanggil hujan. Iramanya pun dia dengan Hmm. angklung yang 9 itu misalnya angklung apa namanya indung angklung itu seperti mewakili suara kodok-kodok gitu. Trolok Hmm. itu mewakili suara angin. Terusnya ringkung itu suara angin. Trolok itu suara air. Ya kan ya. Terus indung letik itu seperti suara-suara unggas. Jadi iramanya pun mengacu kepada eh, instrumen alam gitu. Itu seperti itu. Hmm. Iya, Ini iya, kalau iya. nanam itu perempuan tuh masukin benih 7 atau 5. Itu tidak kalau tercecer tidak boleh dimasukkan kembali, Pak. Karena bukan jatah dia. Oh. Itu Jadi jatah tapi ini perempuan sama lelaki ya? Atau perempuan laki aja? duluan. Oh, Laki lelaki duluan duluan. nusuk, perempuan mengiring di belakangnya. Oh, Masukin yang benih. ngisi ya, masukin benihnya Iya, perempuan ya. betul. Yang isi Oh. perempuan, ya kan? Yang Begini ini pakai
irama musik nggak biasanya? Enggak, Oh tidak. nggak, malah diem ya, malah Diam, membisu tidak ya? bicara, tidak meludah, tidak Hmm, apa gitu ya kan ya. Dan itu ya mm-mm, persyaratan yang sangat unik juga ya kan ya. mm-mm, Nah, unik itu. sesudah selesai baru mereka ngariung, ya ngobrol ataupun apa makan bersama. Nah, ini budak Kalau ini apa koper. nih? Ini anak perempuan yang akan disunat, tapi sunatnya hanya sunat ritual. Jadi Oke, hanya didoakan oleh kokolot lemburnya ya kan ya, ya. oleh puun. Jadi itu menurut dokter tuh katanya sangat bagus, sunat perempuan tuh tidak boleh dilukai memang. Dan Hmm, Baduy melakukan itu udah ratusan mungkin ribuan tahun. iya, Ya, betul. jadi Iya, ini iya. menarik dan mereka didandanin dengan naretes titik-titik ada di mukanya gitu. Dan dihiaslah mereka sebelum itu didoakan. Dan uniknya lagi, yang bulan Sapar lahirnya itu akan diayun gitu. Hmm, ya. Ada di samping ada di sketsa saya itu perempuan lagi diayun gitu. Nah, itu perempuan ataupun laki yang lahirnya bulan Sapar di saat eh, acara sundat. Mereka bukan bilang sunat tapi sundat gitu. Laki-laki dipotong juga, Pak, gitu. Tapi tidak dipotong, hanya dibelah laki-laki gitu. Ah, Mungkin potong ayam ini apa nih? mencit hayam. Nah itu tukang potong ayamnya satu, ada yang megangin, ada yang Ah, menadahin darahnya. Ya semua hmm. menunggu karena tukang potong ayamnya satu. Ah, sesudah selesai pun nggak boleh dibawa ke tempat air panas, Pak. Oh, Tunggu selesai semuanya, baru. itu juru potong ayamnya itu pergi ke rumahnya Puun, lapor. Potong Hmm, ayam ya. sudah selesai, mencit hayam. Baru itu diarah kembali, itu baru mereka lari untuk Hmm, membawa ke tempat air panas untuk dijerang, untuk dibuluin, untuk dibongkar, buang bulunya. hmm, Jadi sesudah dipotong pun nggak boleh dibawa ke tempat air panas. Tunggu semuanya rapi selesai, gitu. ya, ya. Eh, Biasanya apa Mbak Yeni masakannya? Apakah seperti eh, di Jakarta sini atau di Jawa ya, kadang-kadang dibikin kayak bekaka itu, atau gimana? bekakaknya harus, Pak. Oh, Bekakak masaknya itu tetap untuk bekaka cocok. ya? Hmm. Itu hanya bagi empat itu yang akan untuk dibagikan berkatnya lah congcotnya itu dibagikan antar warga juga antar kampung juga atau di luar di dalam karena kan mereka juga mungkin anak mereka keponakan juga ada di Baduy luar dan mereka saling apa namanya silaturahmi saling membantu di mana orang Hmm. Baduy dalam mengadakan acara orang Baduy luar juga berbondong-bondong ke dalam untuk membantu juga sama aja. Silaturahminya nggak putus. Yang membedakan mereka adalah eh, ikat kepala saja, gitu. Hmm, ya, 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 ya. gitu. Ini Ini apa ini? Baduy luar menjadi Hmm, pengantin, peristiwanya juga sama, sama tidak ya. boleh difoto. Kenapa saya harus melukis ataupun membuat sketsa? Karena tidak boleh difoto. Tapi kalau sudah begini biasanya sih boleh. Hanya saat waktu didoakan. Kalau Baduy dalam sama sekali tidak bisa. Nggak boleh. Nggak Oh, boleh, ya kan ya? iya. Nggak boleh. Ini Kalau di biasanya Baduy lu, hmm? yang mendoakan siapa, Mbak Yeni? Yang mendoakan tuh palawari itu bisa saja yang diutus oleh pimpinan adat. Sudah membawa membawa apa namanya ya mantra doanya ataupun sebagai utusan apa namanya si pahan yang untuk mendoakan itu sudah didoakan oleh pimpinan adat. Hmm. Biasanya itu ada eh, jaro tanggungan atau palawari lah istilahnya. Bisa diwakilkan begitu. Tidak harus pimpinan adat juga yang menikahkan. Ada petugas seperti kita mungkin Penghulu petugas di ya? KUA ya. Nah, begitu. Penghulu ya. Jadi beda sama puun ya? Beda. Beda, oke. Ya, beda dengan Puun. Nah, ini yang Ini oh sketsa nih. ya Seba ini. Seba ini acara tahunan yang memang eh, sudah setiap tahun selesai panen raya. Ya. Selesai ngalaksa, ada sensusnya. Ya Ini kan ya? kan ini sebetulnya kan ini ya, filosofinya
merupakan satu setoran upeti ya? Bukan, Bukan. bukan, Kalau Pak. yang nyetor upeti itu seba apa? Tidak ada. Oh, Jadi tidak ada. membawa oleh-oleh sebagai Oh, silaturahmi oleh-oleh. itu wajar. Kita ingin membagikan satu apa namanya hasil-hasil panen kita, dan itu yang dipegang oleh Jaro itu Warega mungkin yang pegang, atau Jaro Pamarentah menyerahkan kepada Bapak Gede. Kalau pejabatnya itu perempuan, Ibu Gede, dan itu yang diberikan itu adalah laksa. Laksa itu adalah tepung yang dibuat dari panen panen huma serang. Sebelum mereka menanam padi untuk pimpinan adat itu apa namanya, rapi sekali aturannya. Pertama kali mereka menanam namanya huma serang. Huma serang ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan adat. Nah, ini ditepung. Ini menurutnya mereka adalah eh, punya khasiat untuk perdamaian, kesentosaan, untuk segala macam itu diberikan. Oh, Dan nanti pejabat itu akan memberikan kembali bingkisan yang diberikan itu adalah garam dan terasi. Namanya uyah ujeng delan, mereka bilang gitu. Jadi eh, itu akan berarti, ditukar dengan terasi, dengan ya, garam. ya. Ini seba ini silaturahmi diserahkan kepada pejabat pemerintah yang ada atau apa ini? Ke bupati? Pejabat wilayah ada bupati, ada Artinya gubernur. betul-betul pejabat RI kan artinya. Iya, betul. Bukan bukan dari apa stratanya dari orang-orang Baduy sendiri bukan kan? Bukan, Oh, bukan. jadi dibawa ke Ah, bupati misalnya gitu ya. ya, Oke, ah, jadi ada istilah mereka bilang ngasuh ratu ngajayak menak yang sudah Nasrullah. diwariskan oleh para leluhurnya. Jadinya Hmm, harus bisa ngomong, istilahnya ngemong pejabat. Jadi ini tugasnya ngemong ya kan ya. Jadi ya ya bukan bawahannya juga gitu loh. ya Bukan mengabdi. Orang Baduy tidak pernah terjajah loh Pak. Belanda betul. penjajah nggak bisa masuk ke sana gitu. Ini apa nih anu? Ini persiapan namanya ngalanjak, Pak. Jadi sebelum mau panen, sebelum nanam padi, mereka ngalanjak itu berburu ke hutan. Itu Hmm, biasanya pimpinan adat juga ikut berburu itu, ya kan ya? Ya, ada dapat pecang, ada dapat kelelawar, apa itu namanya ya kan ya? Pokoknya macam-macam, ada bajing. Itu mereka panggang, mereka apa itu untuk eh apa namanya, sembahan sajen ritual mereka oh ya, berarti begitu termasuk ritual ya ini untuk ritual ya. ya. Artinya Untuk bukan untuk makan ya, untuk dimakan bukan, ya bukan. bukan untuk Oke. makan. Lawang pecang itu cuman segede Ya, telapak tangan saya. Apa yang dimakan kalau udah dibakar kering itu, Pak? Aku lihat eh, lucu banget ya nih, kayak pecang itu kijang, apa ya Mbak Yeni? eh, eh, kancil, kayak kijang secuil, kayak Oh, kijang kancil secuil kecil. itu loh, Pak. Ya, 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 ya. Kijang cuma satu telapak tangan, kijang secuil gitu Oh, loh. iya, iya, Eh, iya. Begitu dibakar lucu, kayak kijang-kijangan itu, hitam, ya kan? Iya, iya, iya. Eh, Itu di Tawangmangu di itu apa? Lawu ada itu. iya, nah Ya, itu biasanya di mereka, pegunungan ya. iya. Mhm. Jadi ya ada, nah ini eh Angklung ini. ya ngareok mereka bilang. Ngereok ya. Ngareok ya kan ya, ada beduk lojornya gitu ya. Ini saat mau berdoa ritual sebelum menanam padi, ini namanya pungpuhunan Pak gitu. Hmm, Pungpuhunan ini wilayah sakral. Di situ ada bungur, ada macam-macam, ada keris, ada pohon, ada bunga bangban, ada benda yang dari laut juga, kesenangannya Nyipo Haji gitu. gitu ya. Jadi ada kerang, ada ya husel lah gitu. Hmm. Jadi disarungin. Jadi ya menarik, mereka menanam padi itu di Pungpunan ada 7 Pak, 7 macam. Di ladang pun 7 macam.
adat otot tiga. Karena dengan begitu hama nggak suka kali ya. Hmm? Kita Hmm, mesti bicara sama itu apa namanya para ahli pertanian, Pak. ya, Kenapa mereka tidak tidak selalu diserang hama gitu loh. Ya kan ya? iya. Karena padi yang mereka punya 38 macam padi, Pak. Utuh sampai hari ini. Ya, Kita ya, ya. nggak punya. Mungkin di Ya. wilayah Citorek masih ada 4 macam. Kayak di wilayah mana lagi tuh ya, di Sukabumi itu ya, tempatnya Abah Anom itu masih ada beberapa padi murni. Mereka punya 38 padi murni yang Ini mereka. ini dalam keadaan yang gembira, sakral, barangkali atau bagaimana? Ketika eh memainkan angklung dan sebagainya ini. Gini Kan ya, ini kan ritual juga kan? ritual. Ya. Hmm, Baduy ini memang unik ya kan ya. Karena kegembiraan dan kesedihan tuh tidak boleh tidak boleh terlalu diekspresikan. Jadi mereka datar-datar aja. Karena Oh, kematian pun tidak boleh nangis. datar-datar ya. Oh ya, Iya, kalau kematian itu katanya sih nyari kuburannya susah ya di sana ya. Tidak karena ada ya. karena bukan tidak ada, Pak. Karena memang tidak ada batu nisan. Ya. Tidak ada ziarah kubur dan harus segera dikubur. Kalau nggak dikubur sekampung nggak mandi, Pak. Nggak boleh. Oh, kemudian Ya, juga selesai dikubur juga boleh ditanemin ya. ya dikasih bukan ditanam ini Pak, tidak. Tetap aja menjadi hutan lagi, cuma hanya dikasih pohon bunga hanjuang. Udah selesai. Oh, Ada diritualkan sih 1 minggu didoakan iya, gitu. gitu Tapi ya. tidak ada ziarah kubur, tidak ada batu nisan. Oh ini makan pimpinan adat. Oh nggak ada, gitu. Ya Ya. sudah selesai hidupnya. Terus Gitu. kalau ini apa sentral pemujaan itu kan saya dengar-dengar ada namanya Sakadomas itu apa ya? Mbak Wah, Yeni. itu sampai kapan? Mungkin saya sampai mati nggak bakalan sampai sana, Pak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jangankan sampai hidup, sampai mati saya mungkin nggak akan sampai sana. Itu yang harus kita hormati juga. Itu mereka jaga. Tapi waktu mau berangkat saya ada di kampung. Mereka berangkat berritual kan ya, Sasaka Domas. Cuman saya suka sering nanya aja karena pulang mereka membawa ada nasi, mereka masak pakai bambu kayak gitu ya kan ya. Nah, Hmm. dan dari Baduy luar juga atau dari mana-mana datang minta didoakan gitu. Ada ada sesuatu yang eh gini, doa itu rahasia buat mereka. Ya. Kawan saya itu Don Hasman itu 40 45 tahun masuk ke Baduy. Nggak pernah lihat orang Baduy berdoa, Pak. Kita selalu dibohongin sama dia. Nah, sama mereka. Jadi Hmm. soal berdoa, saya mau pergi ke kali. Ibu Jenek rekaman. Nah, mereka panggil saya Ibu Jenek. Kak Cai, kak tukangnya ayah kolot di balai. Gitu. Nggak bakalan kita bisa ngelihat lewat pintunya, Pak. Nggak bakalan. Jadinya Hmm. ya kita nggak mungkin lihat mereka berdoa. Nah, tapi mereka bilang, ayah nak kolot ngadoa. Nya, angges. Nah, kita selalu nggak pernah lihat mereka berdoa. Ya itulah kita harus bisa menghormati, itulah wilayah mereka. Dan ada satu hal di mana hmm, adat buat kami bukan buat orang luar selesai. Kalau Temenang gitu baik kalau di menurut bahala. Mbak, kalau menurut pengetahuan Mbak Yeni, Sasaka Domas itu bentuknya ada yang bilang ya, saya dengar-dengar ada yang bilang seperti di Ka'bah ya, di dalam Ka'bah di sono ya, itu batunya seperti melayang gitu. Atau Hmm. betul itu atau hanya arca Eh, menurut yang Pak, keterangan-keterangan yang diterima. nah ada peneliti Belanda, ada apa ya kan ya. Tentunya Sasaka Domas itu punden berundak juga gitu loh. Artinya seperti candi gitu ya? Enggak, 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 Bukan? bukan. Ah, mungkin lebih tepat gua kali ya, bukan candi kali gitu. Ya, Lebih tepat soalnya gua, ah, gua bukan soalnya candi.
Soalnya saya ada orang yang cerita itu ada batu yang melayang gitu. Rada Tidak, ngimpi. Saya uh, belum belum pernah belum ini ya, belum dikasih pernah ya. ngimpi. Oke, Belum nih. oke. Tapi di sana di tempat peribadatan manapun saya yakin ada lumpang pangumbahan. Kalau Ya. saya nanya sepotong, mereka jawab juga sedikit gitu loh. Uh, uh, Apa itu? Lumpang uh, panggalan itu apa? eh, Cuci kaki dulu ke tempat yang bersih, gitu loh. Nah, Oh. yang pasti mereka tidak boleh kencing di situ, harus ditadain, harus ditaruh sesuatu ke tempat lain ataupun apa gitu. Oh. Bocornya sedikit-sedikit, bocornya itu sedikit-sedikit. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini masih di Ngasek mereka bilang, gitu ya Ya. kan ya. Masih di Oke. wilayah Ngasek. Hmm. Ini mungkin Oke, coba ini sketsa sama seperti tadi ya. ya ini dulu Bertani, Mhm. yang Dulu depan membuat lubang, ya yang belakang masukkan benih. perempuan ya masukin Ya. benih. Aha. Gitu. Dulu masih bisa Mas Tony saya gambar. 2014 saya udah dilarang. Ibu jenek, ayah Oh, pesen dari Puun. Ayah nama menang gambar doi, katanya gitu. Waduh, gitu ya. jadi saya nggak berani ngajak pelukis ke sana. Orang dicarekan kayak jengkok kolot. Hmm. Ya, nanti Nah, saya bisa. sekarang kita coba ini, Mbak. Saya sering melihat foto-foto dari teman orang-orang Baduy ini kok cantik-cantik ya. Iya, Cantik-cantik. Sebetulnya ini ras dari mana kira-kira? eh, Afrika mungkin dan Mongoloid. Mongoloid ya, tetap Mongoloid Mongoloid. ya. Iya, dan mereka itu satu hari akan menjadi ras yang murni karena mereka tidak boleh bercampur dengan orang luar. Baduy dalam, Hmm. Baduy luar, Baduy luar, Baduy dalam begitu saja terus. Kalau Hmm. keluar Baduy tidak dianggap sebagai Baduy. Kamu bukan siapa-siapa. Silaturahmi boleh seperti saya masuk sehari boleh atau Baduy luar berhari-hari boleh. Jadi ras mereka satu hari ras yang murni, tidak Hmm. bercampur. Apakah dia memang ada perawatan khusus? Nggak ada. Mandi aja Baduy dalam nggak boleh pakai sabun, Pak. Ini Baduy luar sudah boleh pakai Ya, sabun. sikat Itu gigi mereka juga udah. pakai sikat Mm-mm. gigi juga pakai sabut ya, sabut Ya, kelapa. mereka lebih pakai eh, combrang, Mbak. Kecombrang. Pakai Kecombrang. kecombrang buat Oh iya. gosokan badan Iya. kecombrang gitu. Kecombrang itu apa, Mbak Yani? Itu yang buat bikin sambal itu yang wangi itu loh, Pak. Eh, Oh, ya ya ya. bunga combrang itu loh. Semacam bunga ya, Ya, semacam batangnya bisa tanaman ya. dimakan kok semuanya. Batangnya. Gitu. Di Bali tuh sama Ibu Ida coba sambal kecombrang Bali enak sekali loh. Mhm. Iya ya, Benar Bu, kecombrang. benar enak itu. Nah, Iya, iya sambal combrang enak. ini kan alamnya semua ya, cantik ya. Tapi katanya ada ramuan juga nih. Ada ramuan yang sering dipakai dia seperti belimbing wuluh. Nah, ini ada belimbing wuluh dan apa nih? Lupa Nah saya ini. ini kecombrang ini. Oh, ini kecombrang tuh ini. Iya. Oh, tapi ini bukan Ah, kecombrang ini. bukan. Kalau kecuali kalau dia udah mekar kecombrang ini kayaknya. Kecombrang ini. Nah, makanya saya nggak begitu tahu, tapi ini belimbing wuluh nih. Makanya ini cantik-cantik. Jadi saya tertarik untuk menampilkan di sini. Nah, Iya, dan mereka boleh pakai emas baduy luar, ah. Pak. Baduy dalam Oh, tidak boleh. oh sudah boleh ya pakai emas ya. Enggak, baduy luar pakai. Tapi dia belanja atau penambang di sono? Enggak beli, Pak. Oh, Mana ada belanja. penambang, dia mana boleh ngerusak tanah. Tanah aja nggak boleh dipacul, gimana mau Iya, iya, digali? iya. Iya, Dipacul aja nggak boleh tanahnya. Gimana ini digali? ini sabut Ya kan? kelapa ini ya. Nah, oke. Ah, Saya kira udah ini pemaparan dari Mbak Yeni ini lebih membumi ya. Saya tidak ingin seperti makalah tentang apa ya. Wah, ini susah lah. Saya lebih suka dengan pengalaman yang dijelaskan oleh Mbak Yeni. Nah, nanti Oh Mbak iya. Ida itu resen dulu Mbak Ida. Monggo. Ya, aku mau nanya soal ke Bu Jenny nih. Tadi aku sempat ini apa soal konsep Tritangtu ya. mhm. Tritangtu di apa di Kanekes itu kampung mana saja ya Kak Karamaan, Keresian dan apa Karatuannya itu. Lalu
itu pertanyaan pertama. Terus apa tugas dan fungsi puun, kakolot, jaro, apa ada sebutan lain nggak di Kanekes? Terus di Kanekes itu ada alat senjata tempur nggak? Selain yang dipakai untuk pertanian, tapi maksud alat senjata tempur. Itu aja pertanyaan saya ke Bu Jenny. Oke, pertama ya mengenai apa tadi Tang Tutilu ya kan ya. Iya. Tang Tutilu itu emang ada di pimpinan itu di Cikesik. Nah, Puun di Cikesik dan Puun wakil itu Cibeo dan Puun saksi itu Cikertawana. Nah, jadi ya Puun itu sudah tidak tersentuh, kita tidak bisa salaman lagi sama Puun. Dan Puun mungkin udah puasa seumur hidupnya kali, nggak minum kopi, nggak minum teh, minumnya air karas tulang, ya kan ya. Nah, seperti itu ya kan ya. Dan Puun ada girang seratnya, ada wakil-wakilnya, ada palawari, ada jaro, ya kan, yang sudah punya tugas masing-masing. Nah, terus apalagi tadi Mbak Ida mengenai apa? Sebentar, tadi ada kiras kilang tadi apa itu? Karas tulang, daun Karas karas tulang. tulang. Oh, Seperti daun. daun karas tulang itu seperti teh gitu, tapi daunnya lebar-lebar itu. Dan itu Dicor pakai air ya? ya dicor pakai air, Oh, ya kayak kan ya. kayak teh. Oke, Iya. terima kasih. Hmm. Terus apalagi tadi Mbak Ida? Kok di mute sih Mbak Ida? Ini tugas fungsi ke puun, kakolot, kokolot ya. Terus Iya, sama apa juro atau jaro, ada sebutan jaro. lain nggak? Ya, kenapa? Sebutan-sebutan lain ada Eh, sebutan. Banyak, Hmm. ya memang ada sebutan lain, tapi punya fungsi masing-masing seperti Jaro Dangka, Jaro Tujuh, itu udah terstruktur Oh. semuanya. Jadi apa yang sudah dirapatkan dengan Jaro Tujuh akan disampaikan kepada Girang Serat dan akan disampaikan lagi kepada pimpinan adat pun. Dan nanti akan turun keputusan, begitu juga kalau yang akan disampaikan itu kepada pemerintah itu melalui Jaro Pamarentah yang ditunjuk Puun, namanya Jaro Saija sekarang. Cukup Oh. satu mereka, nggak dan kalau yang wilayah adatnya Jaro Warega, Jaro Tanggungan di sana gitu. Lalu untuk di sana selain itu ada senjata tempur nggak di Kanekes itu? eh itu dunia damai di sana itu. Di sana itu Oke. dunia damai. Ada satu itu semacam tombak. Itu Hmm. dipakai oleh juru basa kalau saat melamar. Hmm. Oh, Cuma itu tok gitu itu ya. toh. Ya, ha-ha. Mereka 5 tahun udah pakai golok, tapi tidak untuk tempur, untuk di ladang gitu, ya kan ya. Ya. Jadinya mereka eh, peaceful karena tugas mereka tapak di tanah titipan. Tugas Hmm. mereka tapak dan mereka tidak ikut pemilu ya, karena Ya. kami tidak boleh memilih. Gitu. Hmm. Nah, ini kemudian untuk kan kalau saya pernah baca tuh di Kawalu ya, Kawalu kalau di Bali disebutnya Sasi Kawalu tuh musim bersih-bersih karena banyak banyak hal-hal yang harus dibersihkan. Saya pernah baca Baduy juga punya tradisi apa? Kawalu, Kawalu ya. Kawalu itu, ya. Ah. Kawalu itu sekarang masuk Kawalu, mungkin sekarang Hmm. bulan Kasa, mungkin Hmm. seminggu lagi masuk bulan Ya, Karo dan ya K3 Karo. gitu. Hmm. Kasa, Karo, K3 itu bulan 10, 11, 12. Baru 12 nanti ya. sesudah itu mereka selesai panen itu nanti Sapar, bulan Sapar. Itu adalah bulan Hmm. pertama mereka gitu. Oke. Bulan Oh, di pertama Sapar ya mereka. jatuhnya ya, bulan pertamanya ya. Jatuhnya itu nanti bulan Mei, bulan pertama mereka itu. Bulan Mei. Gitu. Atau antara April dan Mei gitu. Hmm. Jadi ya perhitungan mereka Kawalu itu 3 bulan. Sesudah Ya. Hapit lemah, Hapit kayu, masuk Kasa Karo K3. Begitu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Eh, jadi menarik Mbak Ida ya, Iya, hubungan benar Bali menarik. dan Baduy ini Ada pernah 500 orang Bali datang ke Cikesik loh. ya.
Ya, pernah pas Ya. saya datang ke sana. Wah, itu Nah, saya nggak kebagian mobil. Saya telepon semuanya mobil yang ke Cijahe. Kemana ya mobil? Dipakai orang Bali, Bu, 500 orang. Dibilang gitu. Wah, itu menarik sekali. Karena itu ya, tadi, seperti yang saya ungkapkan tadi, menurut Kokolot Baduy, itu Sangyang Sirah Ujung Kulon, dampalnya hmm, itu Bali. beli. Gitu loh. Oh, Jadi ada sesuatu apa namanya kesinambungan bahwa kedekatan gitu ya, loh. Bali sendiri dengan Kanekes gitu loh. karena Iya, kan kalau di Bali kenal Banten, Banten kan. Kalau iya. saya pernah baca di mana saya lupa, cuman kata Bali itu dalam pengertian orang Banten tuh rahim. Kemudian Banten kalau di Bali itu Banten tuh kan alat sesaji, Iya, tempat untuk persembahan lah, untuk iya. apa Aha. sesajen tuh kan bagian dari Banten. Oh Jadi gitu memang ya. mungkin ya, jadi ya mungkin dulu bahasanya kan lebih apa, lebih dalam ya. Kita sekarang mungkin yang sudah nggak ingat. Iya, ya, ya kan kita dulu satu Bu semuanya. Hmm, Masuk dalam Sunda kecil, ya kan ya. iya, Jadi ya, betul. cuman kalau menurut Kanekes tadi wujud orang itu seujungnya di Bali. Saya menarik tadi dengar apa namanya eh, Osing dengan Pak Iya, Tony Yunus itu ya. Saya iya. sebelum terbit buku saya yang kedua, saya pasti akan ke sana. Yang kata orang serem saya nggak tahu. Saya 20 tahun masuk ke Baduy, kayaknya belum pernah lihat yang lucu-lucu tuh. Lucu. Hmm. Ah, Emang Osing itu menarik, saya tahun kemarin sih pas pandemi malah di Osing. oh ya, aha. Iya, menarik, menarik, Saya menarik. pengen Sampai tahu punya titik teman. Sangyang dampalnya sebelah mana ya. Oh, Hah? Karena iya, menurut iya. orang Baduy dampalnya itu Belambangan gitu loh. Belambangan ya, Belambangan. Iya, Ya Belambangan tuh ya sudah Osing itu. iya itu. Apa tinggal di sini. Ada Kemiren, Iya. kita Kemiren. Pokoknya saya pasti akan sampai sana. Sangyang Sirah Iya, udah, masa Sangyang dampal belum sih? belum. Iya. Iya, Ya tapi Oke, makasih banyak, Bu. iya. iya sama-sama. Makasih Mbak Ida, terima kasih. Ya. Tapi memang sebetulnya juga pengalaman saya waktu tahun 96 ya, itu ke Baduy Dalam itu juga memang ada sesuatu yang aneh. Saya masuk jam 3 ya, itu tiba-tiba aja ada orang di depan saya langsung. Tahu-tahu hilang lagi. Terus ada bunyi burung. Rupanya burung ini yang bunyinya orang-orang ini memberi kode gitu loh. Ada orang masuk, langsung di sono bunyi. Kita jalan di sono bunyi gitu. Itu gimana itu, Mbak Kemana Yeni? tuh Mas? Ke, Pernah ke mengalami? Baduy sebelah mana itu? Saya lupa, saya dulu saya berangkat sama Mas Daru, Romo Daru waktu itu. Apa ke Saya lupa. Cikesik? Cikesik. Iya kayaknya. Ya, Cikesik itu wilayah Puun Pimpinan. Saya pernah membawa anak-anak yang boleh dibilang katanya indigo ya. Bunda, bunda, itu apa namanya gerbang. Gue liatnya pohon, kagak ada gerbang. Nah, itu dia. Jadi Ada gerbang di situ. saya juga kaget ketika nginjak di situ ya, baru jalan berapa langkah itu tiba-tiba ada orang pakai pakaian adat sono ya, keluar gitu nanya gitu loh, nanya ini mau kemana gitu kan. Ya, Kita jalan lagi. Dia hilang langsung seperti masuk ke itu apa ke samping pohon gitu ya. Udah hilang. Tapi tiba-tiba ada bunyi burung tuh malam tuh jam 3. Ada burung bunyi di sebelah sono gitu, seperti ngasih kode gitu, gitu. Jadi kita ini seperti diem-diem sudah diawasin gitu. Lah ini makanya makanya saya pengen, oh jangan-jangan nih Mbak Yeni punya pengalaman-pengalaman mistik yang agak agak ini nih gitu. Tapi banyak oke sih lah. Pak. Banyak Uh, peristiwa-peristiwa kayak gitu iya, banyak iya, ya. iya, Tapi iya. karena kecintaan saya dengan wilayah itu, Mm-mm. jadi buat saya semua friendly aja, semua saya sikapi bahwa eh, ya aku juga bagian dari sini loh, gitu loh. Ya jadi no problem. Saling menyapa ya saya nggak tahu itu Iya, orang iya. beneran atau bukan beneran soalnya bilangnya ada yang ini
Itu Mami, itu kan tanah bajunya tanah kuburan. Waduh, wah gua kagak lihat. Tapi nggak apa-apa tuh jalan bareng tadi sama Mami, dia bilang gitu ya kan ya. Ya, tapi saya netral aja tuh Pak. Biasa aja Kayaknya ya. biasa aja. Atau Iya. mereka juga merasa aku bagian dari mereka juga kali ya. Jadi ya aku nggak merasa asing gitu loh. Oke, barangkali ada yang mau raise hand, tolong. Nah, kalau misalnya ingin ikut interaksi, raise hand dulu, nanti kita eh, ini. Monggo, siapa yang mau raise hand? Silahkan. Mbak Yeni Mada kali tuh, siapa? Monggo. Anak saya ada ikut dua di sini, Ami Rangkuti dari Oh, Malang. iya, iya. Iya, jadi ini menarik ya karena saya sengaja memang menampilkan seseorang yang betul-betul bergaul atau membumi di sono gitu loh. Kalau kita menyajikan orang-orang yang penelitian dan sebagainya ya, itu kayaknya kok terlalu berat gitu loh. Saya inginnya tuh yang begini nih loh. Saya inginnya yang santai-santai tapi jelas gitu loh seperti tadi tanam padi ya Ya, kemudian juga seperti kalau pernikahan gitu. Nah ini saya ingin tanya lagi Mbak Yeni. Katanya Jaipongan eh, termasuk berkembang di Baduy luar. itu yang membuat saya sedih. Saya Loh, 20 tahun ke sana kenapa? ya. Eh, karena eh, jujur aja, tarian itu tidak ada di Baduy. Kalau ada itu ngalage. Ngalage itu hanya laki-laki dan tariannya benar-benar sederhana. Itu selesai misalnya ada acara sunatan atau apa ngalage itu ya kan ya. Atau di saat nanam padi. Dan itu cuman celung cerung begitu aja ya kan ya. Jadi itu budaya luar yang diadop oleh Baduy luar sekarang itu banyak yang menari. Di sana tidak ada budaya tari. Sama saya tidak Oh, ada. Budaya tari itu jadi tidak ada. jadi Jaipongan itu dari luar ya? Luar, Ya ya luar. ya ya. Jadinya tidak ada di Baduy, Baduy sendiri sebetulnya yang saya kenal dan yang seharusnya kalau saya bicara dengan para kokolot tidak ada itu. Tapi ini ada ya tari Baduy ya. Tari Baduinya apa ya nih? Tari Baduy ini saya baca ya. Tari Baduy termasuk dalam tarian folk klasik atau tari rakyat yang berasal dari oh ini Jogja ternyata malahan. Loh. Kabupaten Ngalage. Sleman ada tari Baduy ini. Saya pikir tari Baduy ada di Baduy gitu. Ternyata enggak nih. Jadi mereka itu termasuk tarian rakyat Sleman ternyata. Tapi namanya tari Baduy. Waduh, dia Iya mohon mengadop maaf. nama Baduy. Iya. Sebetulnya kata Uh, Baduy sendiri mereka juga kurang suka istilahnya, tapi populernya dengan Baduy. ya Jujur aja betul. mereka kami mah orang Kanekes gitu. Iya. Wilayah yang bersih apa-apa gitu. Dan itu Awalnya awalnya memang orang Belanda yang menyebut ya. iya begitu. Badawi ya, Arab Badawi Badawi, atau apa iya. ya. Karena mereka kan nggak mau ditanya. Kalau ditanya, sampai sekarang aja kalau ditanya susah kok. Jangan kan dulu, ya kan ya? Nah, Ya cuma ya. ada sungai kecil namanya Sungai Cibaduy gitu. Si Baduy Ada ya. Sungai Cibaduy itu ada gitu. Tapi Oh, bukan mungkin orang sungai sepanjang jalan itu tak orang Baduy meren gitu. Bisa terjadi iya. itu. Iya. Cuman jadi berkembang populer dengan kata Baduy. Monggo siapa lagi yang mau tanya? Monggo. Interaksi monggo. Resen dulu, monggo. Kalau enggak ini eh, Mbak Yeni. Jadi kira-kira agamanya apa ya Mbak Yeni? Nah, itu mereka Kalau itu agak dibilang kalau dibilang Sunda Wiwitan itu kan hampir semua Sunda Wiwitan kan, tapi ya nggak sama gitu loh nggak kayaknya. sama. Ya, Nggak sama kan? betul. Nah Betul, itu betul. gimana?
Jadi mereka juga sebetulnya masalah agama nih kan ya Mas ya, rada membingungkan. Saya juga bukan peneliti yang asli peneliti ya, tapi Hmm, saya tuh awalnya memang karena saya itu seniman, mengagumi sesuatu wilayah adat, sehingga saya tercebur untuk ingin tahu, kepo dah kan pokoknya, kepo ya. banget ngapain aja situ, bilang gitu, nanam padi kok begitu. Jadi itulah awalnya saya meneliti tentang Baduy. Jadi mereka juga bingung ingin menamakan apa. Jadi akhirnya karena mereka merasa paling awal, jadi mereka bilang tetap wiwitan. Wiwitan itu tidak lepas dari eh, yang diungkapkan oleh mereka. Mereka sendiri juga nggak tahu dibilang Sunda. Mereka juga bilang selam wiwitan karena banyak perilaku-perilaku mereka sangat Islami. Oh, justru Tidak itu ada ya. tidak ada ketawa yang lebar. Temenang ya Tama, teendah. Seperti kematian tidak ada tangis, nggak ada bunyi tangis Pak, nggak ada nggak ono, sepi nyenyet udah kematian segera Datar ya, berarti datar ya. ya Ya, tidak jadi boleh. situasi Kalaupun batinnya nangis datar. mungkin ada meneteskan air mata. Ya kematian itu sudah waktunya gitu loh. Nah, Ya. tidak perlu berlebih-lebihan ya kan ya. Itu kan menurut Islam ada di ayat-ayat dia lah. Saya nggak tahu persis saya Islamnya kurang kurang fasih lah jadi orang Islam. Terusnya tidak ada batu nisan, Ya, tidak ada ziarah kubur. Itu kan sangat betul, Islami kan. betul. Nah, yaitu makanya mereka kadang mungkin kita juga selam wiwitan gitu ya kan ya. Nah, Iya. mereka bilang bukan Islam tapi selam wiwitan ya kan ya. Dan banyak di sana anak kecil perempuan tidak main sama anak kecil laki-laki loh. Dan semua Ya. tuh terpisah. Anak perempuan main sama perempuan, laki main laki. Dan masih gadis tidak ada duduk di luar angcong-oncang-oncang kaki, duduk sama laki, nggak ada. Mereka tetap perjodohan, gitu. Hmm, Dan cara perjodohannya seperti juga Batak dengan boru tulangnya. Jadi ya, saya punya saudara kakak laki-laki. Anak saya laki-laki boleh kawin sama anak saya, anak kakak saya yang perempuan, gitu. hmm. Jadi boru tulang, dari sepupu yang ayahnya beda, gitu. Artinya boleh milih atau enggak? Kadang boleh milih, gitu. Oke. Tapi tetap tetap perjodohan itu tetap menjadi aturan adatnya, itu. Nah, selama Mbak Yeni bergumul di Kanekes ini, pernah nggak mendengar kabar atau melihat masih anak-anak sudah meninggal? Banyak, Oh, banyak juga. banyak, banyak. Artinya penyakit memang ada ya? Ada, ada. Tapi ya mereka tidak ke dokter juga ya kan ya. Ya, tidak ke Nah, dokter. tidak ke dokter ya kan ya. Dan mereka memang udah waktunya saja gitu. Dan Gitu tidak ya. pusing untuk itu ya kan ya. Ya. Dan yang seperti tadi perjodohan, ada perceraian juga, walaupun istri Hmm. tetap satu, karena ada satu aturan moal mi dua atikanu sejen, tidak boleh menyakiti hati pasangan, gitu. Hmm. Jadi ada perceraian, cuman kalau perceraian harus dikeluarkan salah satu dari badu dalam, gitu. Oke, kalau tadi kan saya nanya mengenai orang yang sakit muda meninggal ya. Tapi kalau kita lihat dari laporan kemarin COVID-19 itu zero loh di situ. Betul. Nah itu karena apa itu Mbak Yeni? Kira-kira analisanya Eh, Mbak Yeni? saya punya teman yang juga seorang dokter dan seorang metafisik juga mempelajari. Dia bilang mereka tidak pakai alas kaki, ya kan ya. Nah, Hmm. dan itu saya nggak tahu gimana penyakit itu begitu ini eh, bisa semacam apa ya, semacam antena kali ya gitu. Jadinya Ya, eh, jadi buat mereka ketahanannya ya luar biasa. Dengan menginjak bumi ini, bumi punya magnet yang luar biasa gitu loh. itu ya. Makanya zero loh di sono, hebat loh.
Saya lebih sering di sana, saya nggak pakai masker soalnya males banget. Sebentar zaman COVID saya lebih sering di Baduy daripada di rumah. Tapi di sana pakai masker enggak ya? Enggak lah, Enggak ada ya? nggak ada. Hebat ya, hebat Heeh. ya. Nggak pakai masker, tidur bareng-bareng sama mereka. Heeh. Iya, Iya, hebat ya. tidur bersama mereka satu rumah. Kan kalau rumah Oh, cuman beruang kamar satu, ya kan ya. Kalau dapurnya ada tiga, berarti ada tiga rumah tangga, Pak. Jadi kalau oh dapur, gitu. jadi setiap rumah tangga itu dapurnya satu di dalam kamar. Itu orang tua. Jadi ada pangkeng, ada sosoro, ada tepas, ya kan ya. Hmm. Kalau di tepas itu nanti ada dapur kecil apa namanya buat api itu, hawu lah. Itu berarti ada rumah tangga yang di situ. Jadi kalau Iya, ada iya, tiga iya. hawu berarti ya ada Berarti tiga tiga rumah tangga. keluarga. Iya. Oh gitu. Eh, oke nih, nggak ada yang nanya nih. Saya kira sudah jam 9 ya, hampir jam 9. Saya Gimana kira Mas Mujiono kayaknya sibuk terus ngatur-ngatur apa itu Mas Mujiono? Mas Hah? Mujiono, dari mana itu Mas Mujiono? Oke lah, mungkin kita akhiri dulu, kita tutup. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih semua yang hadir. Selamat malam. Selamat malam Nanti juga. nanti bisa dilihat di YouTube ya. Biasanya Ini Mas saya, Yulianto kayaknya muncul ini. mau tanya, monggo. Tapi kok Ya, mute ini Mas Yulianto? nanti akan dimuat di YouTube. Channel kita adalah KCB Channel. Jadi bisa dibuka KCB Channel. Ya. Itu channel khusus kita. Malam ini kita bincang-bincang santai dengan Mbak Yeni. Cukup intens, cukup membumi, menarik nih nanti. Terima kasih Mbak Iya, Yeni. Terima kasih ya. Nanti ya. kapan-kapan ya lagi ya, jangan bosen ini. Iya, terima kasih Mas Tony Yunus. Saya Oke. senang juga, walaupun banyak yang dengerin, walaupun tidak tanya, nggak apa-apa juga. Yeah, Kalau yeah. ingin tahu masalah sesuatu yang lebih mistis lagi, sebetulnya pengalaman-pengalaman itu hanya bisa diperoleh oleh pribadi-pribadi, Pribadi-pribadi. pribadi, karena selalu orang punya pengalaman, seperti Ya, bermeditasi di sana, merasa ruang ini adalah ruang yang beraura positif dan di sana ya, itu seperti ruang positif Mas Yunus. Jadi membuat saya ingin selalu datang karena begitu sampai di Baduy Dalam itu ruang itu seperti apa ya? Kali kalau punya utang rasanya udah hilang semuanya tuh lupa. Beneran itu jadi kayaknya ini ruang membuat saya berada di suasana yang berbeda, suasana yang di luar ke hiruk pikuk, di mana persoalan-persoalan di luar ada politik, ada segala macam. Sementara di sana blank kita semuanya. Di sana tuh terasa seperti lock in time. Waktu itu betul-betul berhenti di sana. itu Kita ya. seperti waktu Oh, berhenti, Mas. Jadi ya. begitu masuk itu, menurut teman saya, kamu masuk di abad 16 atau abad 15, sama kamu masuk hari ini, situasinya masih sama, Sama ya. sama, Ya. tidak Itulah. berubah. Ya, karena memang dekat dengan alam. Sangat dekat Assalamualaikum. dengan alam. Oh, Waalaikumsalam. J. Aku maaf baru gabung, aku baru lihat grup dari teman-teman Sunda Kelapa Heritage. Mbak Yeni salam kenal, Salam kenal juga, Mbak. Mas Mas Tony dan teman-teman lainnya. Aku baru gabung banget. Aku karena gini melihat judulnya aku jadi inget sama Om Don Oh iya, Hasman. ah, Mm-mm. itu Don kawan Hasman ya. saya sejak 50 tahun yang lalu. Iya, Don Iya, Hasman. jadi Cengkem Nur, aku tuh agak ini cengkem. ya maksudnya. Halo. Tolong videonya dinyalain supaya kita bisa mengenal. Oh iya, sebentar Pak. Iya, Saya pakai ini dulu, bentar. iya, iya. Sebenarnya videonya udah nyala, cuma karena saya halo. Iya, Nah, Mbak Nur. Iya, loh, saya pengen tanya, maaf saya pengen videonya. tanya sebelumnya saya pengen tanya Pak Don Hasman itu apakah masih aktif?
Om Don masih Masih, aktif. masih jalan sama saya setiap Oh, hari masih juga. ya? Oke. Masih. Karena kemarin juga Om Don itu masih recovery ya. Maksudnya kemarin karena waktu ada badai di Depok ya, Mbak Yen ya. Iya, betul. Oh, Jadi rumahnya Om Udah Don, selesai. iya alhamdulillah itu kebetulan Mbak Evi temanku luar biasa tanggapan kita bisa dilihat Om Don itu semua sayang Om Don. Iya, betul. Sampai perpustakaan Mbak Om Don bahkan menyerahkan karya-karya fotografinya apa namanya ke Perpustakaan Nasional kalau nggak Iya, salah ya. betul. betul Mm-mm. ya. Itu kita nyimak semuanya karena memang itu kita bahas di fotografi from home Iya. dari teman-teman masyarakat fotografi Indonesia. Ini aku sebenarnya belum Monggo, ini monggo. sih ya. Maksudnya Om Don tuh aku agak sulit menyamakan waktu untuk ngobrol sama beliau. Tapi sekali ketemu kita bahkan bukan di Jawa, kadang di Sulawesi. Aku tuh pengen sebenarnya udah lama banget Mbak Yen pengen banget foto di daerah Baduy. Nah, apakah benar dari isu-isu yang ada nih? Tapi Om Don juga memang memberitahu se sesulit apa sih Mbak maksudnya untuk kita bisa mendokumentasikan Baduy dalam gitu ya. Artinya karena saya menghormati Itu alasan. enggak. Terus bagaimana? Ya, Hmm, saya menghormati saat Om Don di apa punya waktu itu diundang sama teman-teman fotografi UKM Unhas. Dia sampai minta tolong teman-teman tolong jangan direkam karena dia ada tanggung jawab moral sih katanya dia bilang gitu. iya, Nah betul. itu jadi saya sih sebenarnya menghargai itu cuma saya pengen ini obrolan santai aja gitu ya Ya nggak harus. santai, Ya klarifikasi artinya aja kan itu. ya nah ini info sih buat aku info mungkin sama teman-teman yang lainnya sejauh apa sih Mbak maksudnya kalau sulit enggak lah nggak dipersulit cuma artinya mungkin ada sesuatu entah dari pola pikir kah atau dari memang budaya di sana atau apa gitu yang memang teman-teman mungkin di sini juga perlu mengetahui hal itu kenapa sih sampai nggak boleh masuk nggak boleh sampai Di foto. di foto atau Iya, didokumentasikan karena iya, betul. terus terang Mbak En aku juga kemarin waktu aku masih tinggal di Makassar aku sampai ke Kajang aku sampai ke Kajang aku udah masuk ke Kajang sampai 2 kali 3 kali lah saya masuk ke sana nah itu kalau itu penyebab awalnya boleh tapi ada stasiun TV yang tidak pegang komitmen akhirnya itu disamaratakan semua tidak boleh ada yang angkat kamera di situ. Kalau Mbak Yeni mungkin pernah ke suku Kajang yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan, aku udah pernah ke sana. Kita 1 jam masuk ke dalam tanpa alas kaki. Gitu Mbak Yen. Silakan Mbak Ah, Yen, oke. makasih Mbak Yen yang sebelumnya Jadi ya. begini ya, Baduy itu memang Mm, juga mungkin sama uniknya di wilayah adat lainnya. Cuman Baduy mm, ini masih disiplin dan tertibnya eh, luar biasa, saya bilang. Wow. Jadi menurut mereka foto tuh memang boleh dibilang diharamkan lah, tidak boleh. Wilayah Baduy Dalam khususnya itu sama sekali tidak boleh angkat kamera. Oke. Makanya kalau kawan saya itu, sahabat saya itu memfoto dengan meminta izin, dia merasa udah Mm. 47 tahun masuk ke Baduy, itu ya karena saya berkawan sama Don Hasman 50 tahun loh tahun ini, 73 sampai Wow. hari ini. Jadi Tujuh kita tiga mau jalan wow. juga ke Spanyol sama Don juga. Jadi kita Hmm. hari-hari masih sering Itu ketemu, itu orang ya kan? tua tupat orang tua lupa Ah, tua. ah, enggak, meteran kakinya rusak, Mbak. Bener. Meteran Bener. kaki saya kayaknya meterannya udah hampir rusak juga gitu. Jadinya saya 67 ya, meteran kakinya hampir rusak. Kayaknya udah mendekati rusak kelihatannya. Tapi nggak apa-apa lah pikirannya nggak rusak kok. Tapi tetap kita menghormati karena itu menyalahi satu aturan yang mereka tegas. Tidak Iya. boleh tidak. Jadinya kalaupun ada itu banyak terjadi kawan-kawan ya. eh,
dia tidak tahu ya, dia atau curi-curi foto, ya kan ya. Hmm. Fotonya itu handphonenya dipegang nih sama Dedek bilang gitu. Hmm. Coba nempok eta handphonenya bagus, Hmm. dia bilang gitu. Hmm. Itu begitu Hmm. pegang dibalikin, itu fotonya hilang semuanya. Dedek kamu apain? Ih, orang mah megang aja, ngerti HP juga enggak, dia bilang begitu ya kan ya. Ya, itu Hmm. terjadi. Atau ada yang hilang juga handphonenya ataupun kameranya. Ya Hmm. banyak hal-hal yang sifatnya Mas Tony mistis Mistis. banget gitu loh ya kan Iya ya. benar. Nah Mistis itu yang itu itu kadang Mbak Yen yang aku kadang sesalkan sama teman-teman yang mencuri-curi. pun, iya artinya gini, itu pernah juga aku bicarakan tentang dokumentasi ya, bahwa kearifan lokal itu tolong Betul, dijaga karena betul. bukan masalah mistisnya, ini kita Ya, sesama habluminanas ya, artinya mm, adab harus dijaga. ya Masalah mistis betul. kan berarti di luar jangkauan kita tuh Mbak, Iya ya betul kan? sama. Betul. Nah, nah, Jadi kita lebih ke adab aja sih, lebih ke adab jangan. Nah itu kadang di teman-teman di daerah yang ini, tolong dihimbau aja Mbak sama teman-teman bahwa ritual yang ada yang saya pernah datangi, salah satunya ya yang di Bulukumba. Bulukumba itu bukan ritual, lebih ke memang daerahnya tidak boleh difoto. Nah, kalau yang ritual tidak boleh sebenarnya boleh, asal ya itu lagi adab gitu loh. ya. Itu beberapa beberapa dari mereka mengeluhkan merasa orang kota datang ke daerah nih, angkat dagu lah, kameranya mahal, apa segala macam. Nah, kayak gitu-gitu, Mbak. Itu yang males. Ya, ya Mm-mm. itulah. Tapi di Baduy memang ada tanahnya itu rasanya punya tuah sendiri. Mereka tuh kok Mm-mm. demokratis jadi orang gitu loh ya kan ya. Mm-mm. Tapi Iya, betul. tanah itu sendiri juga membuat kita jadi janganlah kita harus bisa hormati di mana tanah kita berpijak gitu ya kan ya. Nah, itu yang saya lakukan. Saya gambar aja dilarang, Mbak, tanggal 2014 dilarang. Ibu jene aya nama temen yang gambar deui. Itu saya pahami itu larangan itu mengingatkan saya. Lu jangan serakah deh ya. Semua peristiwa adat lu udah cover. Sampai lu bikin buku setebal 5 kilo ya. Hah? Itu. Jadinya Wah, tuh buku apa tuh Mbak Yen? Mau buku dong. tentang Baduy Kanekes. Nah, coba Wi buku Hmm. Mama Wi. Oh Wi, Itu how much, Mbak? ya 1,5 million. Coba Oh, buku wow. saya. Nah, nah, itu dia. Itu saya dilarang, saya memahami, mengingatkan, saya jangan serakah. Saya punya sketsa selama 10 tahun tuh 1.500 sketsa. Begitu peristiwa ada, Hmm. dak, 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 saya gambar langsung di tempat. Begitu 2014 saya dilarang. Temenang gambar deui. Mereka padahal tuh Hmm. menggambarkan bukan foto ya. Nah, ini buku saya. Oh. 4,5 kilo dengan cover ini kain pela. Kalau yang ini 2 juta karena nah, ini kain Mbak, pelah ini terbuat dari rotan. Sebelum Mbak. mereka mengenal kapas, Heeh. mereka membuat kain dari daun rotan. Itu. Oke. Dan itu spesial. Kalau yang 1,5 juta itu dari Aros. Nah, ini bukunya. Wah, Nah, ini pokoknya kenyang lebih deh lihat banyak sketsa ya. Oke. sketsa dengan puisi saya. Dan puisi saya Heeh. itu mengacu kepada tradisi juga. Nah, seperti apa namanya ya, puisi saya di Ngareremoken. Mereka itu punya mereka panduan mereka pakai Pleiades dan Orion. Mm, Jadi mm, Pleiades itu mereka bilang menyambut tanggal Kerti turun besi, menyambut tanggal Kidang turun kujang. Jadi saat bintang Kerti muncul, itu Pleiades muncul, mereka menyiapkan peralatan. Begitu bintang Kidang itu Orion muncul, mereka mulai menebang. Menebang ranting-ranting. Jadi mereka memelihara ekosistem tanah itu sebaik mungkin. Jadi akarnya mm. tidak dibuang, hanya ranting. Nah gitu siap ngarangsang Kidang ngarangsang ngaduruk huma dibakar. Nah, bintang Orion di titik zenit, mereka harus menanam. Kalau lewat dari itu akan turun hama, kungkang, dia bilang gitu.
Nah, disitulah kearifan lokal yang terjaga di dalam karya-karya saya, ya kan ya. Waktu mengambil padi dari lumbung, tabe nyipo haci sang yang asri. Hayu urang ngalih kawak sampek kamandala page. Jadinya, ayo kita datang ke bumi, eh, ke bumi yang kokoh. Jadi Oh, kenapa ngareremoken itu mengawinkan Nyi Pohaci dengan bumi itu sangat sakral buat mereka. Dan itulah mereka menghormati padi luar biasa, menjaga padi luar biasa, sehingga padinya bisa sampai 200 tahun masih utuh. Dan kalau kita perang 5 tahun, mereka hidup ya. Mereka punya cadangan 20 tahun loh berasnya. Bayen, Bayen, Bayen. Tahu nggak aku lagi pegang apa, Mbak Yen? Oh ya, apa itu? Poaci. Hah? Ini, Oh, iya, Nyipo Haci. aku dari eh kalian pernah ke Cigugur, Kuningan? Enggak, enggak. Itu di bagian Sunda Wiwitan melakukan ritual itu. Mm-mm, Sementara di mm-mm. Baduy tidak ada ritual yang dipertontonkan. Tidak ada ritual yang dipertontonkan. Halo? Ya, Mm. itu Iya. tidak ada ritual yang Mm-mm. dipertontonkan sehingga kita dengan bebas melihat yang ada mereka bilang buyut eta mah teu weunang gitu bilang itu. Iya, 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 ya Mak. Mbak Yeni, memang menarik ya. Jadi memang di Baduy tidak dipertontonkan ya. Kalau di Ya, Cigugur kan sering ada ini ya, Setiap ya, tahun, ritual-ritual setiap yang ini tahun. setiap tahun ya. Apa tuh namanya? Iya, Lupa. ya. Serentahun. Seren Seren tahun ya, tahun, seren pergantian tahun. tahun. Iya. Seren tahun Mm-mm. Baduy itu nanti Ya, Seba itu bagian seren tahun, Mbak. ya. Oh, Seba itu bagian seren seren tahun. tahun. Hmm. Gitu. Terima kasih semuanya yang hadir. Terima Terima kasih. kasih sekali Terima sama kasih, Mbak Mbak Yen. Yeni. Terima kasih sama penanya tadi Mbak Sapanur ya. Iya, Oke, terima kasih. salam kenal semuanya. Kami memang Hmm. KCB itu lebih konsentrasinya di perkerisan, di budaya spiritual, kemudian di lukisan, sastra. Memang untuk Baduy ini memang sengaja saya ingin mengangkat kearifan lokal, terutama di kepercayaan dan mistiknya. Jadi tadi Mbak Yeni ini sangat penting karena kalau kita ngomong sama orang-orang yang ilmiawan, mungkin nggak ketemu gitu. Jadi saya lebih suka membumi, pembicaraannya lebih lebih santai tentang adat, tentang ini. Terima kasih Mbak Yeni. Monggo, Saya sama Tony Yunus, saya tutup acara ini. Selamat malam, salam Selamat budaya, malam. salam budaya. sampurasun. Rampes. Rampes.